Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa zunubi, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufran wa fusuqa wal isyan waj'alna ya Allah min ahlil khairi wal irfan bijudika ya aziz wa ya ghaffar ya karim wa ya sattar ya mujibas sailin birahmatika ya arhamar rahimin. Ini speakernya speaker luar, yang dalamnya nggak kedengeran. Ashabul fadilah hadratul mukarramin, para asatid, para ustadzat, para alim, segenap para ulama, Ibunda Ustadzah Haji Amdaria, Ibunda Ustadzah Haji Arumsari, Ustadzah Haji Ratna, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah disertai salawat dan salam terlimpah selalu senantiasa kepada pemimpin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beserta doa harapan kita semoga di yaumul qiyamah kelak Rasulullah berkenan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semuanya, insyaallah. Ini cuacanya emang kayak begini, jadi bikin orang malas datang ke majelis salim ini. Tapi alhamdulillah ya, banyak juga yang hadir dan mudah-mudahan yang hadir hari ini adalah yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mulai saja, kita taklim kita ini, kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah, doakan majelis kita berkah, ahli kubur kita berkah, putra dan putri kita juga berkah. Tidak lupa kita doakan para muassis dari majelis taklim kita. Kita doakan para pendirinya, pengurusnya, semoga selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semua permasalahan kita, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Terakhir sampai halaman berapa? Dua 203. Ya. Yu'azzabul lisanu bi'azzabin la tu'azzabu bihi syai'un minal jawarihi fayaqul ya rabbi lima azzabtani bi'azzabil lam tu'azzib bihi syai'an minal jawarih. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallif qala rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berangkat kepada hadis yang pernah disampaikan sebelumnya. Inna aksharan nasi dzunuban yaumal qiyamati aktsarahum kalaman. Nanti pada hari kiamat orang yang paling banyak memikul dosanya kelak adalah orang yang terlalu banyak ngomong. Ya,
fima la ya'nihi, bagi segala sesuatu yang tidak penting baginya. Kalau memang dia berucap di dalam rangka fastabiqul khairat, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, beramar ma'ruf ataupun bernahi munkar, itu boleh-boleh saja. Tapi kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat justru orang yang paling banyak memikul dosa adalah orang yang berbicara banyak tetapi tidak pada tempatnya, ya, dan berbicara kepada hal-hal yang tidak penting. Jadi yang nggak mestinya harus dibahas, diceritain segala macam, ya. Udah tahu nenek-nenek itu heran tuh, nenek-nenek pakai baju nggak kompak banget sih atas sama bawahnya, namanya juga nenek-nenek, iya kan? Dimaklumin aja ya Allah. Dia masih mau datang hadir ke majelis taklim aja udah cakep banget. Hal-hal yang kayak gitu mah nggak usah dibikin besar, ya Bu ya. Orang ngomong ini dipikirin, orang ngomong itu dipikirin, jadi nggak ada nilai manfaat. Terus aja ngebahas, terus aja berpikir tentang yang nggak harusnya dipikirin gitu ya. Nah, akhirnya dia berbicara. Makanya Rasulullah bilang orang yang paling banyak dosanya nanti adalah orang yang paling banyak ngomong tetapi kepada hal yang tidak penting. Nah, sekarang kita masuk hadis yang berikutnya, yu'azzabul lisan bi'azabin la yu'azzabu bihi syai'. Lisan itu bakal disiksa dengan siksaan yang tidak ditimpakan atas anggota tubuh yang lain. Ada satu hukuman ataupun siksaan yang diberikan oleh Allah kepada lisan. Tahu lisan? Lidah kita. Nah, siksaan itu nggak diberikan oleh Allah kepada anggota tubuh yang lain, cuma lisan aja, cuma mulut kita aja nih. Fayaqulu ya Rabbi lima azabtani bi'azabil lam tu'azzib bihi syai'an minal jawarih. Nah, melihat yang seperti itu, lisan ini bilang, Tuhan, ya Rabb, lima azabtani bi'azabin. Ya, mengapa engkau menyiksa aku dengan azab lam tu'azzib bihi syai'an minal jawarih, kepada siksaan yang tidak engkau timpakan kepada anggota tubuh yang lain. Jadi komplain juga yang lisan ini, dia komplain juga sama Allah. Kok beda sih siksaannya kepada saya, kepada lisan dibandingkan dengan siksaan kepada anggota tubuh yang lain. Kemudian fayuqalu lahu kharajat minka kalimatun balagat masyarikil ardi wa magharibiha fasufika biddamu wal haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau itu telah terlontar ucapan yang sampai dunia dan dari timur, ya, dan juga sampai ke barat. Balagat masyarikil ardi wa magharibiha. Akibat lisan kamu tuh, ya, kamu ngomongnya di sini tuh bisa sampai ke ujung dunia, sampai beritanya. Fitnah, ya, bergibah, namimah. Kita ngomong, kalau sekarang kan udah teknologi udah canggih juga, bukan mulut doang yang ngomong, tangannya juga kan kreatif. Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak. Ya. Isi kepalanya dituangin di dalam tulisan. Sama nggak itu? Sama seperti orang bicara, cuma dalam bentuk tulisan. Screenshot sama yang lain sebagai bukti ibu yang bicara, keluar dari lisan ibu, keluar dari postingan ibu, kirim lagi sama orang lain. Orang lain bilang, kok bisa sih ada tulisan ini? Iya tuh, coba lihat tuh tulisannya siapa yang nulis. Itu kan yang nulis Ibu Haji Amdariyah. Kenapa kena dia melulu sih ya? Ya Bu ya. Sampai dunia timur dan dunia barat. Wa magharibiha fasufika bihaddamul haram. Dan karena ucapan itu terjadi pembunuhan secara haram. Kan kalau orang udah naik darah, udah nggak dilihat lagi. Pokoknya yang dia tahu, si fulan ini yang bicara tanpa dia tahu mau cari kebenaran benar atau tidaknya, nah dia datengin, terjadilah baku hantam, ya kan, dikeroyok di rumahnya, cuman karena mulut.
karena mulut terjadi pembunuhan. Kemudian fasufika biddamul haram wa ukhiza bihal malul haram, maka demi keagunganku ya, dan perampasan harta dan pemerkosaan semuanya secara haram. Orang ngomong ya, bisa terjadi amarah, kemudian terjadi pertengkaran, kemudian terjadi pembunuhan, kemudian perampasan harta secara haram, bahkan maksiat yang lebih besar pun karena mulut bisa terjadi, seperti halnya pemerkosaan dan lain sebagainya ya. Wantuhika bihal farjul haram ya, wa fa'izzati la azibnaka bi'azabin la u'azzibu bihi syai'an minal jawarih. Oleh sebabnya aku menyiksamu dengan siksaan yang tidak saya timpakan atas anggota tubuh yang lain. Jadi fatal banget. Akibat dari salah bicara, akibat tidak kita memelihara lisan, ini fatal. Bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi pemerkosaan, bisa terjadi perampasan, atau bisa menyisakan perkataan-perkataan ya, yang tidak nyaman dari ujung timur sampai ujung barat. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah rasa malu. Ya, rasa malu di sini dikatakan man kasahul haya'u thawbahu lam yaran nasu aibahu. Barang siapa yang rasa malunya menjadi pakaian, maka orang lain tiada bekal mengetahui aib dirinya. Udah nggak kelihatan lagi aibnya. Kenapa? Malunya menutupi dirinya, menjadi pakaiannya. Mau ngapa-ngapain malu ya, kayak kita lah kayak gini nih ya. Kenapa? Ya kenapa kita harus menutup aurat sedemikian rupa? Karena di belakang kita tuh ada marwah, ada kehormatan orang tua, ada marwahnya suami, ada marwahnya keluarga besar. Jelek diri kita, jelek suami. Jelek diri kita, jelek orang tua. Jelek diri kita, jelek ahli keluarga besar kita. Ya, anaknya siapa, istrinya siapa, keluarganya siapa, kan itu pasti dilihat yang kayak gitu. Ya Bu, yang susah itu adalah menjaga konsisten. Jadi kenapa Rasulullah dijadikan sebagai teladan? Karena memang keimanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajak, ya, istiqomah, nggak naik turun. Nah, yang seperti kita lakukan seperti ini kan, kalau kita pasti berpikir 2-3 kali pada saat kita mau berangkat ke majelis taklim kan. Kita pantesin dulu diri kita dengan pakaian-pakaian yang layak ya. Betul nggak? Sama nggak pakaian ibu sekarang seperti waktu nanti ibu mau pergi kemana-mana gitu, pergi. Pasti ada yang beda ya. Ada yang beda, walaupun sama-sama menutup aurat tetapi fashionnya berbeda. Kalau mau ngaji ya kayak begini, ngaji tuh kayak gini gitu ya. Nah, nanti kalau keluar juga kayak begini, cuma lebih dibikin simpel. Jadi bukannya berbeda. Ingat ya, bukan berbeda. Maksudnya gimana? Ya jangan pada saat kita duduk di majelis taklim sedemikian rupa tampilan kita, tapi lepas dari majelis taklim justru berbalik 180 atau 360? 180 derajat katanya ya. Jadi kelihatan gitu, dia bisa konsisten, dia bisa istiqomah cuma pada saat komunitasnya adalah orang-orang yang baik. Tapi pada saat dia lepas dari majelis, dia lepas dari komunitas orang yang baik, maka keimanannya sudah goyang lagi gitu ya. Lagi sholat mah benar banget ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tinggal kita isi aja sholat yang seperti apa yang kita peruntukkan untuk Allah, ibadah yang seperti apa yang kita peruntukkan untuk Allah, hidup yang seperti apa yang kita peruntukkan untuk Allah, dan kematian seperti apa yang kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga imannya tuh, dijagain ya Bu ya. Buka-buka aurat ya. Sekarang sih nggak ada lah orang-orang yang buka aurat secara ekstrim tuh, nggak ada, tetapi sesuai dengan kaidah penampilan tuh harus sesuai dengan kaidah Islam. Jadi kalau memang harus menutup aurat ya tutuplah sesuai dengan aturan-aturan, dengan adabnya, dengan etikanya, dengan akhlaknya. Jangan dia pakai jilbab tapi bajunya ketat, mereketeng teng gitu ya, betul ya? Iya. Bajunya sempit, bajunya dia pakainya harusnya ukurannya L, tapi belinya ukurannya M.
Ya. Udah dulu ada 5 tahun ke belakang itu ada bahan dari jersey ya. Ingat kan? Hijabnya hijab syar'i tapi bahannya bahan dari jersey. Pada saat dipakai habis sudah. Tahu lemper nggak? Tahu lemper nggak? Kayak gitu. Ya. Jadi bukannya menutup aurat tapi justru memperlihatkan aurat, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya. Dadanya maju ke depannya, pantat mundur ke belakangnya. Belum lagi perutnya yang ikutan maju, belum lagi dadanya yang balapan sama perutnya. Jalan dah dia ebot ya. Tahu ebot? Itu pantatnya itu kanan kiri kelihatan, orang kelihatan. Padahal secara kaidah ya dia mau memakai baju muslim, tapi justru dia perlihatkan yang semestinya tidak harus dia perlihatkan kepada orang lain. Ya Bu? Nah, jadi pilih-pilihlah. Kita punya anak perempuan, kita punya cucu perempuan, kita punya saudara perempuan. Jadi kalau abang kita ataupun anak kita yang laki-laki mengingatkan bagaimana cara kita berpakaian, ya terimalah itu sebagai bentuk dari kasih sayangnya orang-orang yang bertanggung jawab kepada kehidupan kita. Suami bilang jangan pakai baju itu sih Bu, ya. Nah, kenapa sih? Kita kan begitu rempong aja bawaannya ya. Makanya seperti yang saya sampaikan peringatan Maulid, kita mah jauh dari Khadijah, jauh dari Aisyah, jauh. Nggak tahu kita mah Siti Maimunah. Susah dibilanginnya, ya. Sama suami dibilang jangan begitu. Jadi gini Bu sebetulnya ya. Kita ini kan hartanya suami. Jadi bagaimana diri kita kan kaitannya seperti kehormatan suami gitu. Baiknya kita ya baiknya suami, jeleknya kita ya jeleknya suami gitu. Sama seperti kita acara kantor, kita datang bareng-bareng sama suami kita, tentunya kan kita ngejaga nama baiknya, kita nggak akan ngomong sembarangan, kita juga jaga sikap. Kenapa? Ya nanti pubar dari acara, itu siapa sih tuh yang pakai kerudungan warna pink? Ya, kenapa sih pakai? Kenapa emang? Awal banget. Itu istrinya siapa? Tanya gitu ya. Belum lagi pakaian yang mengundang. Ya Allah Ibu, kalau kita masih punya orang tua kita bakalan diazab Bu di dalam kubur tuh kalau kita kayak begitu ya. Ditanya sama bapak kita, itu anak diajarin gak sih dulu cara berpakaian yang benar? Kok sepeninggalan kamu tuh seperti itu kelakuannya? Belum lagi dosa kepada orang tua kita, belum lagi dosa Masya Allah orang lain jadi bermaksiat, bergibah gara-gara kita yang menjadi pemicunya. Yang tadinya orang lain nggak ngomongin orang lain, tapi giliran kita lewat akhirnya dia jadi ngomongin orang lain gara-gara kita. Paham? Ibu lewat tuh ebot. Ya Bu, jadi yang benar aja deh, yang benar, tampilannya benar, pakai hijabnya juga benar ya, tutupin dadanya, neneknya tutupin neneknya, takut ada yang minta entar di jalanan, tutupin ya, jadi nggak usah pakai ya kalau ibu mau olahraga kan sekarang banyak juga hijab-hijab yang syar'i yang bisa ibu pakai untuk berolahraga. Jangan pakai pakaian yang ketat, pakai training aja, training enak, kaos tangan panjang ya, kemudian tutupin pantatnya. Olahraga itu kan perlu Bu buat diri kita ya, apalagi yang namanya berjalan kaki itu perlu paling tidak 30 sampai dengan 45 menit sehari ya, karena yang lainnya pada tua nih, tulang kaki ini harus menanggung badan kita, beban berat kita, dan harus dia terus berlatih. Jadi ibu harus latihan terus jalan, tetapi juga dengan sesuai kaidah yang ada, ya. Ya. Kemudian barang siapa man kasahul haya taubahul lam yaran nasu aibahu.
Barang siapa yang menjadikan malu itu pakaiannya, maka orang lain tidak bakal mengetahui aibnya. Jadi karena memang nggak kelihatan keaiban dia tuh, nggak kelihatan. Karena apa? Mau ngapa-ngapain dia malu, nggak mau macam-macam, nggak sembarangan. Orang lain nggak bisa gampang melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Ya, hayaul wajhi bihayaihi kama anna hayaul gharshi bimaihi. Kehidupan seorang tergantung rasa malunya sebagaimana kehidupan tumbuhan terhadap air. Ibu tahu bagaimana kabarnya tumbuhan kalau enggak dikasih siram, enggak disiram, kan pasti mati. Begitu juga diri kita, ya. Kalau kita enggak menjadikan malu itu sebagai pakaian, maka diri kita akan menjadi rusak. Seperti halnya pohonan yang enggak disiram, ya. Rasa ketergantungan kita kepada malu itu kita harus tumbuhin. Jadi malu kepada Allah kalau kita bermaksiat kepada nikmatnya Allah. Malu kita kepada orang tua. Kenapa? Orang tua nggak pernah kepingin punya anak. Selalu dia minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, anugerahkan kepada kami anak yang saleh ya Allah. Tapi apa ya jerih payahnya dari mulai kita kecil, dia bersusah payah, nggak ibunya nggak bapaknya memberikan segala sesuatu yang terbaik buat anaknya. Kok dilalahnya kita balas seperti ini, yang pada akhirnya menjadi siksaan buat orang tua kita. Ini kan juga bukti malu sama Allah, malu sama suami. Kenapa? Suami kita nikahin kita karena di mata suami kita adalah perempuan-perempuan yang baik. Tapi kemudian setelah dinikahin kok nggak sesuai dengan yang menjadi ekspektasi suami kita. Itu kan malu kita sama suami kita, ya. Malu juga kepada keluarga besar, malu juga kepada anak. Kenapa? Ya kita memberikan contoh yang gak baik buat anak kita, kasihan. Ya. Kemudian Saleh bin Abdul Qudus, idza qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu, apabila sedikit air mukanya maka sedikit pula rasa malunya. Wala khaira fi wajhi idza qalla ma'uhu, dan tidaklah baik muka yang sedikit airnya. Jadi orang tuh ngelihat pertama kali itu tampilan yang pertama adalah muka. Ya. Oleh karenanya dibikin tuh riwayat lagi, dibikin sama Rasulullah, tabassmuka fi wajhi akika shadaqah. Ayo banyak-banyak senyum karena itu tampilan yang pertama. Orang kelihatan galak, kelihatan judes, kelihatan baik, kelihatan lembut dari mukanya dulu. Ya enggak? Iya. Karena mukanya nggak kelihatan, matanya bersahabat, matanya tenang. Biar mukanya di masker tapi kalau matanya kan kelihatan juga. Ya kan, kelihatan juga. Makanya di sini dikatakan apabila sedikit air mukanya, ya Bu, maksudnya sedikit air mukanya tuh akhlaknya ditampilkan, ya, ditampilkan di dalam pancaran wajah, di dalam pancaran matanya. Hayauka fahfadhu alaika wa innama, maka peliharalah rasa malumu, ya. Karena yang menunjukkan perbuatan orang yang mulia, yadullu ala fi'lil karim haya'uhu, dan dia adalah rasa malu. Orang-orang yang mulia itu adalah orang-orang yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa naik izzahnya, bisa naik kemuliaannya karena dia malu sama Allah. Akhirnya dia bilang, aduh, Allah aja udah nggak pernah berhenti berkata kepada kita, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukazziban, nikmat yang mana yang kalian dustain? Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian dustain? Nggak minta aja dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Melihat begitu baiknya. Ini yang kalau kata Imam Ghazali di dalam tafakkur tuh ada 2 poin. Yang pertama, ya, ingat berapa banyak anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita, bandingkan dengan kebaikan yang seperti apa yang udah kita lakukan. Jadi sebetulnya tafakkur menurut Imam Ghazali itu 2 tadi. Ingat semua kebaikan Allah, kemudian balik lagi muhasabah, saya itu dengan kebaikan Allah yang seperti ini apa yang udah saya kerjain. Itu waktunya pagi kata Imam Ghazali, ya, yang saya sering kali sampaikan kepada ibu sekalian. Ayo kita hidupkan kembali itu waktu suruk kita, ya, menjelang terbitnya matahari, kita dalam kondisi di mana para malaikat dengan senang hati mendoakan diri kita, yang istighfar, yang sedang bertafakur, yang sedang berdoa, yang sedang zikir, yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang tasbih, tahmid, tahlil. Malaikat semua ngedoain. Yang bersedekah di waktu pagi hari juga malaikat doain. Itu kan waktu yang sangat mahal.
kualitas malamnya ada, subuhnya ada. Sekarang jam 6 ya, jam 6 itu udah masuk duha. Ibu lihat deh, coba ya, di waktu Ibu punya kalau aplikasi Muslim Pro, Ibu lihat suruk itu jam 5 lewat 22, 24 hari ini ya, jam 6 lewat 2 menit itu sudah duha. Waktu itu cepat banget. Jadi subuh itu kan jam 4 lewat berapa tuh? Lewat 6 ya. Kemudian jam 5 lewat 22 sudah masuk waktu suruk. Nah itu dari ba'da subuh sampai suruk itu kita isi ya. Kita sudah meletakkan diri kita di mana kita ada di dalam doa-doanya para malaikat di waktu pagi hari. Berkumpulnya malaikat malam, berkumpulnya malaikat siang itu adalah di waktu fajar, di waktu subuh. Jadi jangan disia-siain. Urusan-urusan rumah tangga yang lainnya ya siapkan aja nanti dulu. Kan kalau untuk usia-usia kita gini kan kita udah nggak punya anak kecil. Masa cucu kita juga yang ngurusin? Enak banget emaknya. Ya kan? Udah sekarang waktunya me time, waktunya saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak udah pada besar. Suami juga nggak mungkin lah habis subuh langsung ngopi, kan enggak ya, nggak mungkin juga habis subuh ibu bikin nasi goreng, kan enggak. Tetapi ada waktu di mana kita memang menyediakan untuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman kita dengan Allah ya. Kita isi dengan tafakkur, kita isi dengan banyak bermuhasabah, kita isi dengan banyak mengucapkan kalimat zikir, tasbih, tahmid, ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hati kita sering risah, hati kita sering galau. Kenapa? Itu tadi banyaknya ujian dan banyaknya permasalahan, dan solusinya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu waktunya adalah di waktu suruh. Insyaallah. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada? Ini karena hujan kali ya? Iya, karena hujan biasanya kan banyak yang hadir. Ada yang mau tanya? Enggak nih, lagi enggak. Apa Bun? Ibu bisa baca Quran, ibu bisa baca tasbih, tahmid, perbanyak istighfar, lanjutin aja sampai suruh, ya, lanjutin terus ibu baca Qurannya, ya. Kalau emang ibu bilang habis sembahyang subuh saya baca Quran, Ustaz aja tungguin sampai dengan waktu suruh. Ibu sholat di masjid, ya, kemudian beritikaf di masjid, atau ibu sholat berjamaah di rumah, ibu bisa dapat itu suruknya. Syaratnya berjamaah dalam sholat subuh. Baca Quran, ibu baca sholawat, nah, ibu dapat amalan baca sholawatnya 41 kali misalnya. Ibu kerjain di waktu itu. Ibu dapat wirid dari para alim ulama dengan zikir sekian banyak, ibu kerjain di waktu subuh. Cakep udah. Ya. Ada lagi yang lain? Apa Bun? Nggak apa-apa Bu. Saya gitu, karena nggak punya kerjaan lagi. Ya udah, ya suruknya lewat masih ada PR banyak baca sholawatnya. Ya udah dibanyakin baca sholawat. Katanya udah jam 6 lewat, jam 6 lewat 18, jam 6 lewat 2:10. Itu kalau secara waktu kan udah masuk waktu duha. Lanjutin aja dengan duhanya. Udah enteng, kita udah nggak punya ya beban, kita udah selesai pagi hari. Ada lagi yang lain? Ih jangan, oh, enak aja orang ada waktunya. Kalau masih bisa duduk tenang kenapa enggak? Kenapa harus nyambil yang lainnya? Kalau ibu masih punya waktu, duduk yang tenang, ya kan? Ibu banyak istighfar, ya Bun? Boleh. Ya, diisi dengan tahsin Ustazah, boleh. Lanjutin, kita belajar apa sih yang dimaksud nih di dalam ayat ini, ya kan? Kemudian asbabun nuzulnya seperti apa, ya kita lihat lagi ini maksudnya Allah tuh seperti apa, itu kita pelajarin. Belajar itu kan sama bagian dengan seperti kita sekarang menuntut ilmu, ini juga bagian lagi menunggu waktunya sholat, nungguin asar tuh sambil apa, sambil belajar kayak gini, ya.
dapat pahala kita menunggu waktu sholat. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah, ada lagi? Di rumah? Iya, di rumah kan kita berjamaah. Kalau sendirian nggak bisa, gitu. Nggak ada sholat suruknya. Tetapi pahala di waktu suruknya dapat, ya kan? Kita baca Quran ya dapat pahala Quran, kita zikir ya banyak dapat pahala zikir. Tapi kalau misalnya kita mau sholat suruk tuh kita berjamaah di waktu subuhnya. Di rumah kita sholat berjamaah kan? Ya berjamaah dapat. Nanti kita lanjutin lagi dengan suruk kita. Nggak bisa. Ya. Iya. Ke masjid teh. Ke masjid. Subuh berjamaah itu luar biasa, Bu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ibu mau datang ke masjid, ikut berjamaah di masjid ya. Nah, kemudian barangkali ibu mau lanjutkan. Kan sebetulnya kan idealnya kan dia tetap ada di dalam masjid, kemudian dia melaksanakan zikir sampai terbitnya fajar itu kan ya. Maka dia mendapatkan pahala dunia beserta isinya. Nah, kalau di rumah dia sholat berjamaah ya dia bisa laksanakan itu selama dia masih bisa berjamaah di dalam subuh ya. Sudah? Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian mudah-mudahan ada kebaikan, ada hikmah. Kita baca Fatihah buat diri kita semuanya sehat, panjang umur di dalam taat dan ibadah. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin waftah minal khairi kulla mughlaq. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa umran tawilan wa sabran jamilan wa amalan mutakabbalan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa auladan salihan wa niyatan khalisan wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.